sampai selama-lamanya. Thank you Lord Jesus. Di hadiratmu aku bersungkur, memuji dan memujamu Tuhan. Tak terlukiskan keagunganmu selamanya. Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhan kami. Selamanya Kau Tuhanku, selama-lamanya. Selamanya Kau Tuhanku. Amin, amin. Segala pujian syukur kita berikan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Saya percaya jemaat MDC yang hadir secara onsite maupun online saat ini siap memberikan pujian terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi, hormat, pujian, sorak-sorai tepuk tangan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bertepuk tangan bersama-sama. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Dan saya percaya jemaat MDC semangat memberikan pujian bagi Tuhan kita. Tepuk tangan di atas kepala. Sama-sama katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab
ajaib. One more. Yesus ajaib. Mari nyanyikan. Yesus ajaib, Tuhan kau ajaib. Saya Andi Pangela, sebagai wanita saya pernah merasa gagal, terpuruk dan tidak ada gunanya. Dalam hati saya berkata, saya tidak mau melayani lagi. Wanita yang disebut dalam Amsal pasal 31 itu wanita yang luar biasa, hebat. Amsal 31 ayat 10 berkata, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Di sini bicara seorang istri adalah seorang wanita yang cakap. Dalam bahasa Ibrani-nya, Chayil, bahasa asli artinya kuat. Kata cakap yang dipakai sebagai kriteria orang yang dipilih menjadi pemimpin sebuah bangsa. Sebuah kriteria yang hebat sekali. Amsal pasal 31, wanita yang kuat bukan di tubuhnya tetapi di dalamnya. Dari inner strength itu keluar akan nyata inner beauty seorang wanita. Jadi wanita kita harus sadar dan tahu ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam diri kita. Saya sadar sebagai seorang wanita saya adalah milik Allah yang telah memberikan saya kekuatan sehingga saya boleh bangkit. Amsal pasal 31, wanita ini luar biasa, wanita yang terpuji. Apa kuncinya? Di mana rahasianya? Kita akan temukan jawabannya di Shine Lady Fellowship dengan tema Woman You Are Called to Serve. She serve others with love and kindness. Tanggal 20 Agustus 2022 pukul 10 sampai 12. Selamat pagi, senang sekali kita bisa ketemu lagi beribadah pada minggu pagi ini. Saya percaya seminggu Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa atas kehidupan kita. Waktu kita beribadah adalah saat kita mau berikan yang terbaik. Kita mau celebrate kasih setianya dalam hidup kita. Satu firman yang ingin saya bacakan di dalam Mazmur 65 ayat yang kelima. Berbunyi demikian, berbahagialah. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saya percaya kita semua dipilih oleh Tuhan. Kalau kita bisa hadir pagi hari ini, itu adalah pilihan Tuhan atas hidup kita. Dan Tuhan mengundang kita untuk datang ke rumahnya. Dia Raja yang akan mengenyangkan kerinduan jiwa kita. Mari kita datang dengan satu kerinduan dan ucapan syukur kepada Dia atas segala perbuatannya yang baik dalam hidup kita. Dia mengasihi kita dan dikatakan dialah yang akan mengenyangkan jiwa kita. Dengan kebaikan, dengan kekuatan, dengan mujizat, pertolongannya nyata atas hidup kita. Mari kita sembah Dia dan kita akan berdoa lebih dulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh datang di dalam rumah-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kamilah orang yang Kau pilih. Kami orang berbahagia Tuhan, karena kami percaya Engkau Bapa yang menyediakan yang terbaik bagi kami. Engkau yang mengenyangkan kerinduan kami Tuhan. Engkau yang menjawab setiap pergumulan kami Tuhan. Di dalam Engkau ada jawaban. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Penuhkan hati kami dengan ucapan syukur, pengagungan akan Engkau dan sukacitamu memenuhi hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mau datang menaikkan syukur kami di hadapan-Mu sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penyembahan kami di hadapan-Mu ya Yesus. Haleluya.
Syukur padamu. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, atas kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, yang segala perbuatan yang ajaib dikerjakan bagi setiap kita. Haleluya. Banyak hal yang kau perbuat. Banyak hal kau perbuat di dalam hidupku. Rencana dan rancangan yang terindah Dia berikan terjadi. Dia mengerti segala yang kita alami. Dia mengerti segala yang kita perlukan. Oh, segala yang ku perlu. Nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekalipun lembah kelam yang harus kami lalui Tuhan, kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, sebab Engkau yang beserta dengan setiap kami Tuhan. Haleluya. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab tangan-tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku tak gentar. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama menyembah Dia. Kaulah Yesus Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Ku percaya, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Ya harapan hidupku. Oh, bersyukurlah. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan yang Kau kerjakan bagi hidup kami, buat keluarga kami, suami, istri,
anak-anak, orang di sekitar kami Tuhan, pekerjaan kami. Kami mau naikkan syukur buat kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sebagai bentuk penyembahan kami kepadamu ya Yesus. Haleluya. Setia ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya. Sungguh besar anugerah, sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar setiamu. Tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain dalam hidup kami. Hanya Kau Yesus. Kami naikkan sembah kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia dalam hidup tiada habis-habisnya. Sampai hari ini ku mau bersyukur. Terima kasih. Kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Naikkan syukurmu di hadapan Dia. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Berikan sorak-sorai dan pujian hanya bagi Dia yang layak menerima segala syukur dan pujian. Engkau layak menerima pujian kami Tuhan. Untuk itu sebabnya Tuhan, kami menaikkan syukur sebagai bentuk penyembahan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus,
Yang percaya bersama katakan, amin, amin. Berikan sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Mari masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan puji-pujian. Dia hadir di tengah-tengah kita. Oh, setiap kita. Nyanyikan bersama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah baginya. Nyanyikan menyembah dia. Sukacita sekarang menyembah dia. Oh, oh. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah baginya. Nyanyikan menyembah. Bersukacita. Sukacita sekarang nyanyikan dia. Saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka. Dia nyata dalam hadiratnya. Dalam pujian. Saat kami menyembah. Setiap tangan yang terangkat. Dia hadir. Pujianmu. Haleluya. Masuk hadiratnya. Nyanyikan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah dia. Oh, oh. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerbangnya dengan pujian. Kami mau bernyanyi dan bermasmur bagi-Mu Tuhan. Bersukacita sekarang. Katakan bersama, saat hati bersyukur. Come on. Dalam pujian saat kami menyembah Tuhan hadir dalam pujian. Sekali lagi jemaat Tuhan, lambaikan tanganmu, katakan saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah di dalam pujian. Oh, saat kami dan tangan dia hadir. Pujian umat. Kami mau bersyukur Tuhan. Saat kami bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata di dalam pujian. Saat kami menyembah dan pangan pun Tuhan hadir dalam. Sekali lagi katakan, saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah dalam pujian. Oh, saat kami menyembah, dia hadir melawat setiap kita. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian. Dia ada di tengah-tengah kita hari ini. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Dia hadir di tengah-tengah umatnya dalam pujian dan menyembah. Amin, amin, amin. Silakan Bapak duduk kembali. Apapun yang terjadi di sekitar kami Tuhan,
krisis apapun yang kami alami, gelombang badai apapun, kami yakin dan percaya Engkau ada beserta dengan kami dan tidak meninggalkan kami. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami percaya, tak kami ragukan kasih setiamu Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Setiap waktu, tak sedetik pun kami meragukan. Tak pernah Kau tinggalkan, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Kami mau percaya setiap janji-janji firman-Mu Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun, sedetik pun tidak pernah meninggalkan kita. Oh, diriku, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah. 10.000 rebah, di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah, penolong kami. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami percaya tiada yang seperti Kau Yesus, sanggup melakukan, sanggup mengadakan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama dan katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, pandang pertolongan dan kasih-Nya yang begitu besar. Kau melihat setiap tangan yang terangkat di hadapan-Mu.
Jemaat Tuhan katakan walau. Hanya Kau Allah, hanya Kau Yesus penolong kami. Di kananku takkan ku goyah. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sebab Yesus, sekali lagi katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah, kami tidak akan takut dan gentar, tidak akan goyah. Yesus sertaku, takkan ku goyah, takkan ku goyah. Sebab Yesus pasti yang di dalam Dia, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Oh, haleluya. Kami percaya, kami percaya. Walau 1000 rebah, walau 10.000 rebah, kami mau tetap percaya setiap janji-Mu. Tiada pernah terlambat pertolongan-Mu. Sungguh besar ajaib perbuatan-Mu yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya, kami percaya. Sebab Kau besar Tuhan, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Kau. Kau besar, ajaib, Kau ajaib. Haleluya. Tiada seperti. Angkat kedua tanganmu dan sembah Dia, katakan Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tidak terbayangkan setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Oh, Kau besar, yang ajaib, ajaib. Tiada seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Engkau. Kami menyembah Engkau dan katakan Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Pastikan segala tepuk tangan pujian hanya bagi Yesus yang layak terima segala pujian. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang berjanji, Engkau Allah yang menyertai, dan Engkau yang menggenapi setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Biarlah hari ke depan kami boleh melihat, mengecap
dan dikenyangkan oleh kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bukan karena pemberian-pemberian yang kami terima, tetapi terutama Tuhan adalah pribadi-Mu yang memberikan kami hati sukacita, hati kami berharap hanya kepada Engkau ya Tuhan. Kami mendengar firman-Mu Tuhan, merenungkan, Kau berbicara di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Berapi hamba-Mu yang kami menyampaikan firman. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan, amin, amin. Silakan Bapak Ibu kembali. Shalom, selamat pagi. Satu kali saya dapat undangan untuk mengisi sebuah persekutuan. Persekutuan ini pada waktu saya diberitahu alamatnya di jalan yang cukup elit lah ya. Di sebuah ruko, pagi hari, saya pikir ini pasti persekutuan untuk para profesional gitu. Jadi saya menyiapkan firman untuk persekutuan doanya. Setelah saya sampai di tempat itu, saya lihat para pesertanya rata-rata sudah lansia semua ya. Lansia sudah tua-tua dan kedua minta maaf dari kalangan yang kurang beruntung begitu. Begitu saya lihat, saya menyadari bahwa saya ini menyiapkan firman yang tidak cocok untuk audiensnya gitu. Jadi begitu puji-pujian mulai, saya keluarkan catatan saya, berusaha untuk mengganti, menyiapkan supaya bisa disampaikan dan diterima oleh audiensnya. Pada waktu puji-pujian dinaikkan, saya nyiapin, dikasih kesempatan untuk memberikan kesaksian, seorang bapak maju ke depan untuk ngasih kesaksian dan dia bilang begini saudara. Selamat pagi Bapak Ibu, saya ini Ndredeg loh. Nama saya A, pekerjaan saya jual pentol bakar dekat universitas tertentu, dia sebutkan itu ya. Terus kemudian dia bilang, saya ini beberapa minggu ini berdoa, pengen Tuhan pakai hidup saya untuk memberkati orang, untuk menyampaikan kabar baik, dia bilang begitu. Jadi tiap hari saya berdoa supaya Tuhan kasih saya kesempatan untuk bisa membagikan kabar baik. Satu hari ketika saya berjualan, seorang bapak datang, wajahnya suram. Dia beli pentol bakar, saya tanya gimana kabarnya, bilangnya kabarnya nggak baik. Dia bercerita bahwa dia kehilangan pekerjaannya. Dia juga bercerita bahwa dulu dia bergereja di salah satu gereja, karena ditipu dia kepahitan dan akhirnya dia tidak ke gereja lagi. Jadi bapak ini melihat bahwa ada orang susah, melihat satu kesempatan untuk bisa berbagi kebenaran. Jadi dia sampaikan bahwa Tuhan Yesus bisa memulihkan keadaannya, Tuhan Yesus itu harapan dan Tuhan Yesus bisa mencarikan pekerjaan lagi. Singkat cerita, setelah beberapa saat dia sharing, orang ini terbuka kembali minta untuk didoakan. Bapak ini tanya, kamu tinggal di mana? Setelah dikasih tahu, dia bilang, oke, ayo sekarang kita ke rumahmu, aku akan berdoa untuk kamu dan berdoa untuk istrimu. Orangnya tanya, lah ini rombong diapakan? Dia bilang, enggak apa-apa, rombongnya ditinggal aja, yang penting kita sekarang berdoa, dia bilang begitu. Jadi dia tinggalkan rombongnya untuk beberapa saat mendoakan orang tersebut dan istrinya. Singkat cerita, orang itu kemudian mulai kembali kepada Tuhan, mulai ke gereja, dan akhirnya mendapatkan sebuah pekerjaan. Dan dia bilang, maka dari itu hari ini saya tutup lagi rombongnya supaya saya bisa datang dan membagikan kabar baik ini untuk setiap kita. Ketika saya mulai dengarkan itu, saya jadi tergelitik. Ada orang meninggalkan rombongnya, tidak takut sampai hilang saudara. Ada orang yang tidak takut untuk tutup rombongnya sehari hanya untuk bisa kasih kesaksian. Kemudian dia bilang begini, karena saya begitu bersuka cita 2 minggu ini saya latihan nyanyi. Saya mau nyumbang lagu. Kemudian dia menyanyi. Ya minta maaf, lagunya memang jauh dari Pak Agi tadi saudara. Tapi saya melihat ada satu hal, yaitu cintanya kepada Tuhan yang luar biasa. Lepas daripada apa kemampuannya, dia mencintai Tuhannya dengan segenap hati. Ketika saya lihat itu, saya duduk, saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, harusnya dia yang berkhotbah. Harusnya dia yang berkhotbah. Ketika saya membaca firman Tuhan, saya lihat ini yang Tuhan Yesus tuliskan.
Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara, banyak hal yang kita bisa pelajari dalam hidup, banyak hal yang kita bisa capai dalam kehidupan, banyak kekayaan yang kita bisa kumpulkan. Kita bisa dapatkan mungkin jabatan-jabatan yang tertinggi yang mungkin tersedia. Tapi kata Tuhan, yang paling utama, yang paling pertama, tidak lain adalah kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Hari-hari ini kita sulit untuk memberikan perhatian, fokus 100% kepada Tuhan. Kita punya banyak pilihan dalam hidup ini, kita punya banyak pilihan, bahkan ketika kita sedang kebaktian pun kita bisa punya banyak pilihan. Bisa menjawab WA kita, bisa scrolling lihat apa yang diposting di Instagram oleh teman-teman kita yang mungkin hari ini keluar kota. Kita punya banyak pilihan, sehingga kesulitan terbesar untuk hidup kita hari-hari ini adalah bisa fokus untuk bisa dengan segenap hati mengasihi Tuhan. Saya masih ingat ketika saya masih SMA, saya ke sekolah Petra, jadi sekolah Kristen. Ya saya sekali-sekali juga ke gereja, saudara. Tahun-tahun itu ada kebangunan rohani, banyak retreat dan kebangunan rohani KKR, dan banyak orang yang bertobat. Teman-teman saya di kelas, beberapa orang menjadi Kristen, dan saya perhatikan hidup mereka berubah secara drastis. Bahkan menurut saya agak-agak kelewatan gitu ya, dikit-dikit Yesus, dikit-dikit persekutuan. Saya nggak bisa terima, saya pikir nggak waras lah gitu ya. Jadi ya sebagian saya ketua kelas waktu itu, jadi saya goda-godain. Tapi Tuhan itu rasa humornya memang tinggi. Salah satu yang saya godain itu sekarang duduk di depan, Ibu Mariani ini. Saya pikir waktu itu orang-orang ini semua nggak waras, saudara. Terus kemudian saya dapat kesempatan sekolah di Amerika. Saya di jamaah Tuhan. Saya ketularan nggak waras, saudara. Teman-teman di sana selalu bilang kalau ada orang Indonesia datang, jangan deket-deket Cipto. Cipto ini tersesat, sudah. Saudara, kadang kalau kita lihat orang jatuh cinta, saudara ya, kebanyakan memang nggak waras, saudara. Bilangnya tai kucing rasa coklat, betul saudara ya. Ketika orang jatuh cinta itu dari pagi bangun yang ditelepon pacarnya, habis telepon WA terus gitu ya, terus nanti ketemu makan, sampai sore nonton bioskop dan lain, sampai di rumah kira-kira apa yang dilakukan? Telepon lagi. Saudara, orang ketika jatuh cinta, orang itu menjadi tidak waras. Pertanyaan saya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini? Kita termasuk yang tidak waras atau yang terlalu normal? Kita bilang orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang fanatik dan radikal. Zaman saya dulu itu istilah yang banyak didengar. Jadi Kristen enggak apa-apa, Kristen biasa-biasa, enggak usah fanatik. Apalagi sekarang kata radikal itu sudah enggak ada di antara orang Kristen. Yang banyak itu orang Kristen yang diberkati. Orang Kristen radikal sudah enggak ada di gereja, dikeluarkan semua, saudara. Tinggal yang di seberang sana yang radikal. Tapi saya percaya seharusnya kitalah yang di ruangan ini orang-orang yang radikal. Orang-orang yang terjual kepada Kristus. Orang-orang yang cintanya masih terbakar kepada Tuhan. Ketika saya lihat Bapak tadi, orang yang sangat sederhana. Nyanyinya pun fals semua, saudara. Saya nggak bisa nyanyi, tapi saya bisa membedakan not yang bagus dan tidak. Tapi saya percaya malaikat di surga semua bersorak-sorak. Kapan terakhir hati kita dibakar lagi dengan kasih Kristus? Ketika kita dengan segenap hati kita menempatkan Yesus di tempat yang paling pertama. Ketika Tuhan mati di kayu salib, Dia berikan yang terbaik yang Dia punya, yaitu hidupnya Dia persembahkan untuk menebus dosa saya dan dosa setiap kita. Dia berikan yang terbaik yang Dia bisa berikan.
Dan Tuhan juga minta yang terbaik dari kehidupan kita. Siapa di sini, kalau saudara toleh pasangan saudara, siapa di sini yang mau punya pasangan yang tidak setia? Enggak ada, saudara. Kalau saudara saat ini berumur mau cari mantu, anak saudara tiba-tiba bilang begini sama saudara, "Pak, tadi aku ketemu anak ganteng loh Pak. Mobilnya pakai Lamborghini atau Ferrari, sugih soro. Dia juga cinta sama aku. Dia janji loh Pak, 51 minggu setia sama aku." Ya paling seminggu aja nggak setia. Siapa dari saudara akan memberikan anak perempuannya untuk dinikahkan? Kalau kita semua waras, nggak ada yang menyerahkan. Kita mau mantu kita juga menyerahkan hidupnya, anak kita juga menyerahkan hidupnya. Kalau Tuhan menyerahkan 100%, dia mati di kayu salib ganti dosa-dosa kita. Masakan Tuhan berharap kita asal-asalan saja juga enggak apa-apa. Saya percaya Tuhan juga berharap kita berikan seluruhnya untuk Tuhan. Jadikan dia yang paling utama di dalam hidup ini. Kita mendengar orang mengatakan jadi Kristen enggak apa-apa. Kristen biasa-biasa saja. Saya nggak ngerti apa yang artinya kata Kristen biasa-biasa. Saya cari di Alkitab nggak ada yang Kristen biasa-biasa. Adanya orang Kristen atau orang bukan Kristen. Orang percaya atau orang tidak percaya. Ini yang membedakan gambarnya antara orang Kristen biasa-biasa dan orang Kristen. Orang Kristen seluruh hidupnya dikuasai oleh Tuhan. Orang Kristen biasa-biasa di dalam hidupnya ada Tuhan. Tapi dialah yang mengambil keputusan akhir di dalam kehidupannya. Ketika orang mengatakan aku mau biasa-biasa, artinya aku boleh ke gereja. Tapi aku nggak mau firman Tuhan mengatur segalanya. Itu hanya untuk orang-orang yang radikal dan fanatik. Aku mau ke gereja, ya sekali-sekali kasih persembahan nggak apa-apa. Tapi harta ini adalah milikku. Aku yang menentukan apa yang aku pakai. Tuhan mau cari orang-orang yang menyerahkan seluruhnya kepada Dia. Seringkali kita berpikir Tuhan itu kan Tuhan yang baik. Tuhan itu Tuhan yang sabar. Tuhan yang maha mengerti apapun yang kita lakukan. Dalam satu sisi saya mengaminkan memang Tuhan itu baik. Tuhan itu sabar, Tuhan itu mengerti. Tapi ketika saya baca-baca firman Tuhan, saya menemukan ada sisi lain dari Tuhan yang jarang kita bicarakan. Ketika bangsa Israel memberontak kepada Tuhan, Tuhan menyerahkan bangsa Israel ini ditawan oleh bangsa Filistin. Dan ketika mereka kalah, tabut Tuhan itu dibawa pergi oleh orang Filistin. Ketika mereka Filistin mengangkut tabut Tuhan, diceritakan Nabi Eli kemudian jatuh dan kemudian mati. Dan bangsa Filistin membawa tabut Tuhan ini dibawa ke Filistin sebagai satu kemenangan bagi mereka. Tapi di setiap perjalanan itu di mana tabut Tuhan itu berhenti, di sana terjadi banyak malapetaka. Banyak orang yang sakit, banyak orang yang kusta, banyak orang yang mati. Akhirnya orang Filistin bilang begini, kembalikan aja ke Israel, buat apa ini dibawa pulang? Dan ketika dikembalikan dengan kereta, kereta itu sampai di kota namanya Bet-Shemesh. Dan ketika orang-orang Bet-Shemesh melihat tabut itu kembali, mereka senang, mereka menggerombol di sekitar tabut. Dan sebagian orang pengen tahu apa yang ada di dalam tabut. Dan dikatakan ketika mereka melongok ke dalam tabut Tuhan di atasnya, Tuhan menyambar semuanya mati. Kemudian dititipkan di rumah seorang namanya Abinadab. Di sana selama beberapa tahun tidak diapa-apakan sampai Daud kemudian naik tahta. Dan Daud memutuskan untuk membawa balik tabut Tuhan ke Yerusalem. Kemudian disiapkan semuanya, disiapkan kereta yang terbaik, diangkutlah tabut ini ke Yerusalem. Di dalam perjalanan karena jalannya nggak rata, jalannya masih makadam, banyak batu, banyak lubang, kereta ini selip, hampir jatuh saudara tabut ini.
Dan ada seorang anak muda yang punya hati baik, memegang tabut ini, memastikan untuk tidak jatuh, tapi tiba-tiba disambar oleh Tuhan dan anak muda ini mati, namanya Usa. Daud marah sama Tuhan, sudah tidak usah pakai tabut, dibawa balik, kembalikan aja. Dititipkanlah tabut itu di rumah Obed-Edom. Saya pikir-pikir loh, kok Tuhan ini kok gampang-gampang marah ya. Bahasa Jawanya ngamuan. Lain sama Tuhan zaman sekarang. Mungkin Tuhannya sudah bertobat, sekarang jadi sangat pemurah. Apapun yang anak-anaknya lakukan dia biarkan, gak apa-apa. Karena dia dulu gak mengerti, sekarang sudah bisa mengerti. Saya gak tahu mana yang salah. Jangan-jangan kita sekarang menciptakan Tuhan yang sesuai dengan keinginan kita. Tuhan yang bisa memaklumi apapun yang kita lakukan atau yang tidak kita lakukan. Tuhan pasti mengerti. Tapi saya lihat kenapa kok Tuhan yang di Alkitab berbeda dengan Tuhan yang kita percaya. Ketika saya baca sampai Perjanjian Baru, di Perjanjian Baru ada cerita seorang suami istri namanya Ananias dan Safira, pengusaha properti, saudara. Dia jual tanahnya. Setelah dia jual, dia bawa 50%, separuh dari hasil jualnya untuk dibawa ke kaki para rasul. Saudara, kalau sekarang properti miliatan, saudara bisa bayangkan orang ini bawa miliatan ke kaki para rasul, saudara. Dia cuma bikin satu salah, saudara. Dia ngaku sama para rasul, penjualan ini 100%. Hanya itu salahnya. Kalau hari-hari ini sangat bisa dimengerti. Separuh loh, saudara, 50%. Orang sekarang suruh kasih 10% aja susah. Masih nego sama Tuhan, ada diskon enggak? Pakai GoPay ada potongannya enggak? Ini 50% diserahkan. Ketika dia berbohong, firman Tuhan katakan Ananias dan Safira disambar Tuhan, mati. Saya kemudian berpikir, loh Tuhannya belum berubah ternyata ya. Dari zaman Perjanjian Lama di Perjanjian Baru, loh Tuhan kok seperti ini, kok enggak seperti sekarang ya. Sekarang ini loh kita bisa menganggap apapun kita boleh lakukan. Tuhan itu maha mengerti. Jangan-jangan kita punya Tuhan yang kita ciptakan sendiri, yang sesuai dengan keinginan kita. Kenapa Tuhan memaksakan kita untuk hidup dengan sepenuh hati? Kenapa enggak dia biarkan terserah kita mau apa aja enggak masalah? Apakah karena dia itu semaunya sendiri, mau menguasai kita, posesif? Tapi menurut firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu mau kita sepenuh hati, karena dia tahu tanpa kita mengikuti dia sepenuh hati, maka hidup kita bisa hancur. Hal-hal yang kita pegang erat-erat, yang tidak kita mau serahkan, dosa yang terus kita sembunyikan, terus akan bertambah besar. Satu hari yang kita sembunyikan, yang kita pertahankan, yang tidak mau kita serahkan, itulah yang akan menghabisi kita. Kita bisa dengar ada hamba Tuhan besar jatuh karena keuangan. Kita dengar ada hamba Tuhan besar jatuh karena dosa seksual. Kita pikir dari mana kok bisa? Pertanyaannya, apakah itu kejadian yang sekejap? Seperti terpeleset kulit pisang? Saya rasa tidak. Kenapa bisa terjadi? Karena ada hal-hal yang tidak pernah kita serahkan kepada Tuhan. Kita bilang yang ini tidak apa-apa. Saudara, ketika orang baru kenal Tuhan, takut dosa, saudara. Ini dosa enggak ya? Ini dosa enggak ya? Kalau saudara ketemu orang baru kenal Tuhan, itu pertanyaannya. Karena dia takut itu akan menyakiti hati Tuhan. Tapi ketika kita sudah lama jadi orang Kristen, ketika kita punya jabatan yang tinggi, ketika kita mulai berkuasa, ketika kita mulai dipakai Tuhan, kita bilang begini, oh dosa ini enggak apa-apa, saya bisa tangani, saya enggak akan jatuh. Kita mulai kompromi. Mulai kompromi itulah yang akhirnya membunuh hidup kita. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, Tuhan pesan, habisi semua suku-suku yang ada. Habisi semua ternaknya. Tapi orang Israel itu pinter-pinter, saudara, kayak kita-kita ini.
Kita pikir Tuhan yang kurang pinter. Dia lihat ternak gemuk-gemuk, lu masa kayak gini dihabisin? Dia lihat ceweknya cantik-cantik, suku-suku itu lumayan buat mantu, lumayan buat serep istri. Oh bukan, tak boleh saudara. Akhirnya tidak dihabisi. Tapi Tuhan tahu kenapa dia suruh habisi. Ketika bangsa Israel tidak menghabisi itu, akhirnya bangsa Israel jatuh di dalam penyembahan berhala. Israel kita baca bangkit tenggelam, bangkit tenggelam, bangkit tenggelam. Kenapa? Karena yang seharusnya diserahkan tetap dipertahankan. Setiap kita punya hal-hal yang kita sembunyikan dalam hidup, tidak ada yang tahu. Dosa-dosa yang kita tahu, tidak ada yang tahu. Istri nggak tahu, suami nggak tahu, teman dekat, teman kontak tidak ada yang tahu. Kita bilang tidak apa-apa, yang ini saya tidak mau serahkan. Yang tidak kita serahkan akhirnya menghancurkan kehidupan kita. Tuhan mau serahkan semuanya. Ikut Tuhan segenap hati. Kalau kita mau bertemu dengan Dia, mengalami Dia, hanya ada satu syaratnya bagi Tuhan. Sama-sama Dia berikan semuanya, kita berikan semuanya kepada Tuhan. Kenapa kita harus mengikut Tuhan dengan segenap hati? Karena ketika kita mengikut Dia dengan segenap hati, terobosan besar mulai terjadi di dalam kehidupan kita. Ada hari-hari ini orang yang mengatakan keadaan saya masih baik, puji Tuhan. Ada orang-orang yang mengalami hal-hal yang luar biasa mungkin bahkan, puji Tuhan. Tapi juga banyak orang-orang yang hari-hari ini mengharapkan ada terobosan besar dalam kehidupannya. Bisa jadi di dalam pekerjaannya, bisa jadi di dalam pelayanannya, bisa jadi di dalam hubungan keluarganya, bisa jadi itu masalah anak-anaknya. Saya mau beritahu satu hal, ketika kita belajar untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka terobosan-terobosan besar bisa terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan dari Yeremia mengatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Saya melihat seringkali kita cari Tuhan, kita berdoa, kita minta Tuhan tolong, tapi sebenarnya kita juga punya serep-serep yang lain. Kalau Tuhan nggak tolong, ada kok yang bisa tolong yang lain. Tuhan hanya dijadikan pelengkap. Syukur kalau terjadi mujizat, kalau enggak pun juga nggak apa-apa kok. Tapi saya belajar melihat dari firman Tuhan, orang-orang yang berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia menemukan pertolongan Tuhan. Tuhan katakan kalau kita mencari Dia dengan segenap hati, Tuhan membiarkan Dia ditemukan oleh kita. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan menjawab doa-doa kita. Saya membaca cerita tentang Bartimeus, si orang buta. Satu kali Tuhan Yesus datang di kotanya. Tuhan Yesus lewat dan dia mulai memanggil Yesus. Yesus anak Daud, kasihani aku. Yesus anak Daud, kasihani aku. Karena dia terus-terusan ngomong, murid-murid juga bilang, ricu aja. Berhenti sudah, biar tidak usah rame, mengganggu. Apa yang dia lakukan? Dia berhenti tidak. Bartimeus kemudian berteriak kepada Tuhan. Dia katakan, Yesus anak Daud, kasihani aku. Dan dikatakan, firman Tuhan katakan, Yesus berhenti. Dan kemudian menyembuhkan Bartimeus. Pertanyaan saya ketika dia memanggil dengan pelan, apakah Tuhan Yesus tidak dengar? Apakah ketika pertama kali, kedua kali dia memanggil, Yesus tidak dengar? Saya percaya Tuhan bisa mendengar. Tapi seringkali Tuhan biarkan. Tuhan mau lihat seberapa kita sungguh-sungguh membutuhkan Dia. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia dengan segenap hati, kita akan melihat pertolongan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Saya membaca tentang seorang janda yang pendarahan, wanita yang pendarahan. Sudah 12 tahun firman Tuhan katakan, dia mencari semua tabib yang ada, semua dokter, tapi tidak kunjung sembuh. Dan bukan hanya tidak kunjung sembuh, seluruh hartanya pun habis.
dia tetap pendarahan. Tapi satu hari dia dengar bahwa Yesus datang di desanya. Dia punya pengharapan karena apa? Dia dengar Yesus bisa melakukan mujizat. Dan dia katakan di dalam hatinya, nanti kalau Yesus datang, aku percaya ketika aku pegang aja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Maka hari itu ketika Tuhan Yesus lewat, wanita yang pendarahan 12 tahun ini yang sudah mungkin habis tenaganya, habis kekuatannya, dia mulai berjalan, berusaha untuk bisa memegang jubahnya Tuhan Yesus. Dikatakan pada waktu itu orang berdesak-desakan. Mungkin banyak pria-pria besar di sekeliling Tuhan Yesus. Murid-muridnya semua di sekelilingnya. Wanita ini terus berjalan, berusaha terus mendekat. Saya bisa bayangkan dia didesak dari kiri dan kanan, tapi dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Sampai satu titik dia menjamah jubah Yesus, dan dia mengalami mujizatnya. Saya mau tanya saudara, apakah ada yang di Alkitab saudara yang mengatakan, ketika wanita itu berjuang untuk mendapati Yesus, Yesus tiba-tiba berhenti. Dan dia menoleh dan mengatakan, teman-teman tolong minggir semua. Ada wanita yang sudah capek ini, sudah kesakitan, sudah lemes. Dia butuh pegang jubah saya. Enggak ada saudara. Tuhan Yesus biarkan perjuangan wanita ini sampai wanita ini mengalami kesembuhan. Ketika wanita ini memegang ujung jubah Yesus, Yesus bertanya sama murid-muridnya, ada orang yang memegang jubahku. Murid-muridnya bilang sama Tuhan Yesus, mana mungkin, orang segini banyak, siapa yang tahu? Tuhan Yesus tahu. Saya percaya ketika kita mulai menyerahkan semuanya kepada Tuhan, mujizat mulai terjadi di dalam kehidupan kita. When you give your all to God, miracle start to happen. Pertanyaan saya, seberapa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Siapa pemilik kehidupan kita? Apakah kita pemilik kehidupan kita, Tuhan Yesus hanya sebagai pelengkap untuk kita minta, untuk kita suruh? Atau hidup ini adalah milik Tuhan Yesus? Ketika seluruhnya kita serahkan, Tuhan akan memegang kehidupan kita. Satu kali ketika saya pelayanan, orang yang menjemput saya bercerita banyak. Teman baik ini dulu sempat sekolah Alkitab. Kemudian setelah dia lulus sekolah Alkitab, dia mulai melayani dan akhirnya jadi gembala sidang. Menggembalakan jemaat, tapi di dalam perjalanannya dia dikecewakan. Karena kecewa, sakit hati, pahit dan lain sebagainya. Dia memutuskan untuk keluar dari gereja. Tidak jadi gembala sidang, tidak bahkan ke gereja sama sekali. Dia bilang sudah tidak usah Tuhan-Tuhanan. Yang penting jadi orang baik. Kemudian karena dia pintar masak, dia buka depot saudara. Depotnya rame, depotnya sukses, uang mulai masuk. Buka depot lagi tambah kaya dia. Anaknya lahir 3 orang, anaknya yang paling kecil ini sakit. Sudah umur 3 tahun lebih, tidak bisa jalan. Yang bisa hanya merangkak, tidak bisa ngomong sama sekali. Bahkan buang air di sembarang tempat. Jadi karena buang air di mana-mana terpaksa meskipun sudah 3 tahun lebih terus dipakein diapers. Teman-temannya mengajak dia untuk kembali kepada Tuhan, kembali ke gereja, kembali kepada Tuhan untuk memulihkan hubungannya dengan Tuhan. Dia selalu menolak. Anaknya yang sakit dibawa ke Singapura, dia punya uang, cari dokter yang terbaik. Dokter bilang nggak ada sakitnya. Sampai setelah beberapa saat kemudian akhirnya dia memutuskan. Dia tahu dia salah, dia tahu dia harus kembali kepada Tuhan. Dia berjanji sama teman-temannya, oke, hari Minggu saya akan mulai ke gereja lagi. Dan pada hari Minggu itu dia bilang, ketika pagi itu dia lagi bersiap-siap. Ketika dia memakai celana, anaknya yang kecil tadi merangkak masuk. Memegang ujung celananya, kemudian dia mulai berpegang pada celana papanya. Dan akhirnya anak ini bisa berdiri. Pertama kali anaknya ini berdiri, kemudian panggil papa. Dia kemudian histeris, dia panggil istrinya. Istrinya pun menangis, semua orang bersuka cita. Setelah bisa panggil papa, anak ini bisa mulai jalan. Anak ini mulai bisa panggil mama.
Bisa mulai ngomong mau pupuk, mau pipis. Anak ini kemudian menjadi anak yang normal. Sekarang anak ini sudah mewakili mewakili provinsinya untuk ikut PON, jadi atlet e-sport, dan dia dipekerjakan di Jakarta. Kehidupannya dia mulai berubah ketika dia memutuskan yang dia pegang erat-erat, dia mau serahkan kembali kepada Tuhan. Saya nggak tahu apa yang kita pegang erat-erat. Ketika Tuhan minta, dia nggak butuh itu. Ketika dia minta, dia tahu hal yang kita pegang erat itu yang akan menghancurkan kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita melihat lagi kehidupan kita. Apa yang hari-hari ini menjadi yang paling utama dalam hidup kita? Apakah Yesus yang sungguh-sungguh yang paling utama? Saya nggak ngomong pergi ke gereja, saya juga nggak ngomong tentang olahraga dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, apakah Yesus yang paling utama? Saya percaya itulah yang Tuhan tunggu-tunggu, yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan, kita berikan di dalam kehidupan kita. Satu kali saya dengar cerita ini terjadi di Korea, saudara. Seorang ibu yang lagi hamil, dia ditinggalkan oleh suaminya ketika dia masih hamil. Dan hamilnya tambah lama tambah besar, sampai satu saat dia merasa kelahirannya sudah sangat dekat. Karena hidupnya yang miskin dan dia merasa dia hidup sendirian, dia butuh pertolongan untuk melahirkan. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke desa sebelahnya, di mana kakaknya tinggal, di sana dia akan melahirkan. Pagi itu dia mulai merasa perutnya mulai kontraksi. Dia merasa bahwa anak ini akan lahir sewaktu-waktu. Jadi dia mulai pak baju-bajunya sedikit untuk ikut pergi ke desa sebelahnya. Tapi hari itu udara sangat dingin karena musim dingin dan sedang badai salju. Dia memberanikan diri untuk tetap pergi ke desa sebelahnya. Di dalam perjalanannya perutnya terus merasa semakin tidak enak, semakin sakit. Badai semakin kuat, udara sangat dingin. Akhirnya dia merasa air ketubannya pecah. Air mulai keluar, dia merasa dia harus berlindung. Dia tidak bisa meneruskan perjalanannya. Dia cari tempat, akhirnya dia menemukan ada jembatan di mana dia bisa berlindung di bawahnya selama badai. Dia turun ke bawah jembatan, duduk di sana untuk sementara. Angin sangat dingin, perutnya terus semakin kuat kontraksinya. Dia tahu anak ini akan lahir sewaktu-waktu. Tapi dia nggak siap. Dia pikir apa yang terbaik yang dia bisa berikan untuk anaknya. Dia buka jaketnya, dia lipat supaya nanti anaknya lahir punya ranjang. Perutnya semakin keras berkontraksi dan akhirnya anak itu lahir. Anak itu lahir ditaruh di atas jaketnya. Anak itu kedinginan, dia buka bajunya. Semua yang ada dia punya kain-kainnya dia tutupkan di anak ini. Karena udara yang begitu dingin, ibu ini meninggal. Seorang ibu lewat di sana, seorang Kristen, dia dengar ada anak sedang menangis. Dia cari sumber di mana suara itu. Akhirnya dia temukan di bawah jembatan itu. Ada seorang anak yang menangis, yang dibungkus dengan baju. Di sampingnya, ibunya hampir tidak pakai apa-apa, mati, membeku. Anak ini dibesarkan di rumahnya. Sampai ketika anak ini mulai dewasa, mendekati ulang tahunnya, ibu ini bercerita kepada anak tersebut tentang kematian ibunya ketika melahirkan dia. Anak ini bilang, "Mama," dengan mama angkatnya, "boleh enggak nanti aku ulang tahun, aku ke makam mamaku?" Pada hari itu dibawalah dia ke makam mamanya. Pada saat musim dingin juga. Dia bilang sama mama angkatnya, "Aku mau ke makam mamaku, biarkan aku punya waktu sendiri." Dia datang ke makam mamanya. Dia berduduk di samping makam mamanya. Kemudian dia bertanya, "Mama, ketika engkau melahirkan aku, apakah udara sedingin ini?" Dia menunggu sebentar, nggak ada jawaban. Dia buka jaketnya. Dia taruh di atas makam mamanya.
Dia tanya, Mama, ketika engkau melahirkan aku, apakah udara sedingin ini? Dia tunggu lagi, nggak ada jawaban. Dia buka sweaternya, dia taruh di atas makam mamanya. Dia tanya lagi, Mama, ketika engkau melahirkan aku, apakah udara sedingin ini? Karena nggak ada jawaban, dia buka bajunya, dia taruh di atas makam. Kemudian dia tanya, Mama, ketika engkau melahirkan aku, apakah udara sedingin ini? Seorang ibu yang luar biasa, yang berkorban supaya anaknya bisa hidup, meskipun dia harus mati. Tapi kita punya seorang Bapa, Tuhan yang memilih untuk mati ganti dosaku dan dosa kita semua. Pernahkah kita bertanya, kenapa Tuhan engkau harus difitnah? Kenapa engkau harus dipukuli? Kenapa engkau harus menanggung mahkota duri? Kenapa engkau harus memikul salib dan mati di kayu salib yang hina? Saya percaya dia akan katakan, karena aku mengasihi engkau. Seringkali kita ngomel dengan pelayanan kita. Seringkali kita pegang erat-erat harta kita. Seringkali kita tahu dosa tapi kita nggak mau berubah. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Tanyakan kepada Dia, seberapa Dia sudah berkorban untuk kita. Untuk menyadarkan kita betapa besarnya kasih Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyi sama-sama, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah Bapa kita. Besar kasih Allah bagi kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia besar kasih Allah pada kita. Biarlah siang hari ini kita mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan. Biarlah kita melihat lagi di dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah kasih itu masih ada dalam hati kita? Apakah hati kita masih membara? Apakah hati kita masih lapar untuk mencari Dia? Atau hubungan itu sudah tidak ada lagi? Biarlah pada siang hari ini pengorbanan Yesus itu berbicara bagi setiap kita. Biarlah kita datang dan kita membuat satu komitmen yang baru. Tuhan, aku mau serahkan hidupku. Aku mau sungguh-sungguh mengikut Engkau. Aku mau menghargai apa yang Kau berikan dalam kehidupanku.
Mungkin ada dosa yang mengganjal dalam hidup kita. Kita jatuh bangun, tidak ada yang tahu. Biarlah siang hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan ampuni aku. Aku percaya Engkau mati di kayu salib untuk memberikan aku kekuatan untuk tidak lagi jatuh di dalam dosa. Biarlah hari ini kasih Tuhan itu menjamah setiap kita, memperbaharui lagi, membuat hati kita kembali dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kalau saudara datang pada siang hari ini, saudara katakan, Tuhan aku mau, mulai hari ini, aku tidak mau jadi orang biasa-biasa. Aku mau jadi orang yang sungguh-sungguh mengikut Engkau. Kalau tidak keberatan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan aku mau sungguh-sungguh. Aku mau sungguh-sungguh ikut Engkau. Biarlah kasih itu menjamah hidupku lagi. Biarlah kasih itu menjamah hidupku lagi. Kalau saudara datang di tempat ini, selama ini saudara tidak pernah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan saudara dengar firman ini, dan saudara katakan, mulai hari ini, aku mau menyerahkan hidupku seluruhnya untuk mengikut Yesus. Maukah saudara angkat tangan yang tinggi, aku mau ikut Yesus. Kalau saudara nggak pernah menyerahkan hidupmu dan hari ini saudara memutuskan, angkat tanganmu yang tinggi. Katakan, Tuhan aku mau mengikut Engkau. Aku sungguh-sungguh mau mengenal Yesus. Aku mau mengenal kasih Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang menyerahkan diri, yang membuat komitmen yang baru Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan itu memperbarui hidup kami. Biarlah mulai hari ini relasi itu dibangun. Kasih kami menyala-nyala lagi Tuhan untuk mengikut Engkau. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Kami serahkan waktu ini di dalam satu nama yang agung, Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan, memohon kasih dan kemurahan Tuhan untuk dapat memulihkan dan mengampuni setiap kita, dan juga melayakkan kita untuk dapat mengambil perjamuan kudus pada siang hari ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu sajalah ya Tuhan, maka kami dapat layak di hadapan Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami untuk memulihkan setiap kami semua. Ampuni akan segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami ya Tuhan. Seringkalinya kami tidak setia di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan yang kami sembah senantiasa selalu setia untuk mendampingi kami dan memberikan suatu kesempatan untuk terus kami mengalami perubahan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini biarkan kami untuk memperingati akan perjamuan kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah roti di hadapannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima daripadanya,
pada waktu malam sebelum Yesus akan diserahkan, ia mengambil roti serta memecah-mecahkannya dan bersyukur di hadapan Allah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya memberikan kasih dan memperdamaikan kita, hubungan kita dengan Allah. Itu sebabnya biarlah tubuhnya menjadi peringatan agar kita selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Selalu terus memohon kepada Allah agar terus kita mengalami perubahan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita memakainya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sesudah makan ia mengambil cawan. Seraya ia berkata, mari kita angkat cawan di hadapannya. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku pada waktu kita meminumnya. Darah Kristus memberikan kepada kita kemenangan. Katakan kemenangan. Katakan sekali lagi kemenangan. Dengan iman kita katakan kemenangan. Darahnya memberikan kemenangan bagi setiap kita semua. Apa yang tidak mungkin, Tuhan membuatnya menjadi mungkin. Mari kita meminumnya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepadanya. Karena dia memberikan kepada kita kehidupan. Dia yang memberikan kepada kita kesetiaannya dalam setiap janji-janji. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena dia Allah yang selalu mengampuni. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena dia Allah yang dapat diandalkan. Dia Allah yang maha besar. Dia Allah yang dapat melampaui segala sesuatu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Berterima kasih. Oleh karena anaknya yang tunggal dia memberikan kepada kita satu kehidupan di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Allah yang sanggup dapat merubah kehidupan kami. Allah yang sanggup memberikan setiap janji-janjimu dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu ada untuk kami. Engkau adalah gembala yang hidup, yang selalu membawa kami, membimbing kami, dan membawa setiap kami ke dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih ya Bapa. Materaikan setiap doa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan terangkat, Tuhan hadir, hadir dalam pujian umat. Tuhan hadir, haleluya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya, amin. Haleluya. Minta waktu sedikit, saudara. 1 menit. Saya mendengar khotbah Pak Cep dua kali ya, pagi yang kedua.
Saya diingatkan sama waktu kuliah, waktu mengajar juga. Rupanya banyak hal yang penting dalam hidup ini. Olahraga itu penting nggak? Penting. Ya. Makan kuliner penting nggak? Wah, ini luar biasa. Kabeh penting ya. Tapi tadi yang suruh milih, yang terutama itu yang mana? Jadi saya ingat kalimat ini. Katanya kalau sudah mau gitu, yang pilih yang paling penting yang mana? Ya, kita harus belajar untuk memilih kalimat ini ya. Keep the main thing, the main thing. Ya, kita harus tetap menjaga yang terutama itu tetap menjadi yang terutama. Yang terutama tadi firman Tuhan katakan apa, saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan sedikit waktumu, dengan segenap waktumu. Ya, segenap. Saudara-saudara, mari kita keep the main thing-nya itu tadi, yang terutama tadi. Kalau ada kasih kepada Tuhan, itu yang akan menentukan waktu yang harus kita pakai. Saudara-saudara, ayo kita memilih yang terbaik. Karena disitulah the impossible thing itu kita akan menjadi bagian kita, itu bagian kemujizatan itu akan menjadi nyata dalam hidup kita. Amin. Saudara mau mengalami mujizat? Saudara mau mengalami berkat? Ayo saudara, keep the main thing, the main thing. Mari kita pegang yang terutama itu dan kita jaga tetap menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Kami diingatkan akan kasih-Mu Tuhan. Oh, ingat kasih-Mu Tuhan. Ingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan kemuliaan-Mu boleh dinyatakan dalam hidup kami masing-masing. Kami tahu Tuhan banyak hal yang penting di dalam hidup kami yang akan kami lakukan. Tetapi kami mau Tuhan tahu yang terpenting itu, yaitu ketika kami menemukan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Berkatilah firman-Mu dan kami mau jaga dalam hati kami. Kami mau pelihara dalam hati kami. Kami mau lakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena seperti firman-Mu katakan, kami akan disebut orang yang berbahagia di dalam hidup. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Berkati Pak Cipto, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati seluruh apa yang dikerjakannya. Tuhan, pakailah hidupnya lebih indah lagi. Dan kami Tuhan yang sudah setia melayani, sudah setia beribadah tempat ini, Tuhan berkati kami semua. Biar hari-hari kami dipenuhi dengan hari yang penuh keberhasilan, hari yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan, izinkan kami keluar dari tempat ini dengan terus menjaga sukacita kami ketika kami terus mengutamakan yang terutama, yaitu menjaga persekutuan kami dengan Engkau. Berkati kami Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa dari Roh Kudus dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Selamat siang. Langit dan bumi, pujilah Tuhan.